Menelusuri batas yang samar, perbedaan antara pemajemukan dan frasa. Menepis kabut ke kaburan. Dalam studi morfologi dan sintaksis bahasa Indonesia, salah satu wilayah paling kompleks dan menarik adalah perbatasan antara kata majemuk dan frasa. Bab ini 6.4 pemajemukan versus frasa ini hadir untuk menjernihkan kerumitan tersebut. Bagi banyak penutur, perbedaan antara rumah sakit dan rumah besar mungkin terasa intuitif. Namun ketika dihadapkan pada konstruksi seperti jalan cepat sebagai olahraga atau anak emas, batas itu mulai kabur. Artikel ini akan mengupas perbedaan mendasar antara kedua konstruksi ini, menjelaskan mengapa garis pemisahnya sering berupa kontinum, dan menyajikan seperangkat alat uji praktis untuk membantu identifikasi. Pemahaman ini krusial tidak hanya untuk analisis linguistik yang akurat, tetapi juga pengajaran bahasa, leksikografi, dan penerjemahan. Landasan teoritis. Dua konstruksi yang berbeda hakikatnya. Secara teoritis, kata majemuk atau yang dikenal juga dengan istilah compound dan frasa phrase berada pada level linguistik yang berbeda. Kata majemuk adalah fenomena morfologis leksikal. Ia adalah proses pembentukan kata yang baru yang menghasilkan satu leksem atau unit leksikal baru dalam kamus mental penutur. Sementara itu, frasa adalah fenomena sintaksis. Ia adalah penggabungan kata-kata yang sudah ada berdasarkan aturan tata bahasa untuk membentuk konstituen yang lebih besar tanpa menciptakan leksem baru. Dengan kata lain, kata majemuk, obat nyamuk, adalah satu kata leksem dengan makna khusus. Frasa, obat pahit, adalah dua kata yang digabungkan secara sintaksis untuk membantu makna sementara. Tiga pilar perbedaan: semantis, gramatikal, dan fonologis. Perbedaan mendasar dapat diuraikan melalui tiga pilar utama, yaitu yang telah disinggung sebelumnya, namun perlu diperdalam di sini. Poin 2.1, perbedaan semantis, idiomatis versus komposisionalitas. Ini adalah uji utama dan paling menentukan. Kata majemuk memiliki makna idiomatis, terspesialisasi, dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi dari makna unsurnya. Maknanya telah terleksikalisasi. Contoh, kambing hitam bukan hewan hitam, melainkan sosok yang dipersalahkan. Buah tangan bukan anggota tubuh, melainkan oleh-oleh. Tangan kanan bukan hanya tangan di sisi kanan, melainkan orang kepercayaan utama. Seperti ditegaskan Kridaksana 2007, ciri terpenting kata majemuk ialah bahwa keseluruhan konstruksi itu mempunyai makna khusus yang tidak sama dengan gabungan makna unsur-unsurnya. Frasa memiliki makna komposisional, yaitu maknanya dapat dipahami secara langsung dari makna masing-masing unsurnya dan hubungan gramatikal di antara mereka. Contoh, kambing putih. Jika ada, berarti kambing berwarna putih. Buah mangga, berarti buah dari pohon mangga. Tangan kiri, berarti tangan yang terletak di sisi kiri. Perbedaan gramatikal versus keterpisahan versus fleksibilitas. Perilaku sintaksis keduanya sangat bertolak belakang. Kata majemuk menyatu dan tidak fleksibel. Uji penyisipan inseparable. Unsur-unsurnya tidak dapat disisipi kata lain seperti yang dan sangat, tanpa menghancurkan makna idiomatisnya.
Contoh, rumah sakit. Kita tidak bisa mengatakan rumah yang sakit. Tidak bisa diubah menjadi rumah yang sakit dengan makna institusi kesehatan. Orang tua, parent, tidak sama dengan orang yang tua, elderly person. Uji pembalikan, fixed order. Urutannya tetap, bumi putra. Tidak bisa dibalik menjadi putra bumi. Hak asasi, tidak bisa menjadi asasi hak. Afiksasi global. Afiks melekat pada keseluruhan konstruksi. Contoh, me tambahkan dengan tanda tangan. Menandatangani, bukan menanda tangan. Frasa. Fleksibel dan dapat dimodifikasi, dapat disisipi. Unsur-unsurnya dipisahkan dengan modifikasi. Rumah besar dapat menjadi rumah yang sangat besar. Rumah itu besar. Mobil biru dapat menjadi mobil berwarna biru tua. Urutan dapat berubah dengan batasan. Untuk beberapa frasa, urutan bisa berubah dengan mengubah struktur. Buku saya dapat diungkapkan sebagai milik saya buku itu. Milik saya buku itu. Meski tidak gramatikal secara langsung. Afiksasi parsial. Afiks biasanya melekat pada kata kepala, head, atau frasa. Contoh, me tambah baca buku. Membaca buku. Bukan membaca buku yang tidak ada spasi. Perbedaan fonologis dan grafis. Tanda-tanda sekunder. Meski tidak selalu konsisten, terdapat kecenderungan pelafalan. Kata menjebuk sering memiliki satu puncak tekanan utama, seperti kata tunggal kapal terbang. Frasa cenderung memiliki dua tekanan yang relatif independen, kapal besar. Namun ini sangat halus dan bergantung pada dialek dan kecepatan bicara. Penulisan. Pedoman ejaan bahasa Indonesia PUEB mencerminkan perbedaan ini. Meski tak sempurna, kata majemuk bisa ditulis terpisah, simpan, pinjam, dengan tanda hubung, 20-an, atau dirangkai olahraga. Frasa selalu ditulis terpisah. Ketidakkonsistenan, misalnya kerjasama versus kerjasama, justru menunjukkan proses leksikalisasi yang sedang berlangsung. Wilayah abu-abu dan abu-abu kontinuum leksikalisasi. Disinilah letak kompleksitasnya. Bahasa adalah entitas yang dinamis dan banyak kata majemuk lahir dari frasa melalui proses leksikalisasi. Proses di mana gabungan kata yang sering digunakan bersama lambat laun menyatu maknanya dan dianggap sebagai satu leksen atau leksikal. Bayangkan sebuah garis kontinuum, frasa bebas, frasa terpadu setengah, majemuk, kata majemuk longgar, kata majemuk padu. Contoh kontinu, frasa bebas, anak sungai, masih literal, cabang sungai kecil, dapat dimodifikasi menjadi anak sungai yang dangkal. Frasa terpaku, anak emas, mulai idiomatis, orang yang sangat disayangi, tapi mungkin masih bisa dikatakan anak yang menjadi emas. Rentan terhadap modifikasi. Kata majemuk longgar, anak buah, makna khusus bawaan, subordinat, uji penyisipan mulai gagal. Anak yang buah ditulis terpisah. Kata majemuk padu, anakronisme, sudah menjadi suatu kata utuh yang ditulis rangkap asal usulnya. Anak tidak, kronos, waktu, tidak lagi disadari penutur biasa. Konstruksi seperti olahraga, jas hujan, atau daring dalam jaringan berada di titik perbedaan pada kontinum ini. Perdebatan ahli sering terjadi untuk konstruksi di tengah-tengah seperti jalan cepat, olahraga, atau pukul rata. Implikasi praktis dan signifikansi. Perbedaan keduanya bukan sekedar latihan akademis, ia memiliki implikasi nyata. Pengajaran bahasa, BIPA, dan di sekolah, guru harus mengajarkan kata majemuk sebagai kosakata baru, bukan sebagai frasa yang dapat dianalisis. Kesalahan memahami rendah hati sebagai hati yang rendah akan berakibat pada kesalahan komunikasi.
Leksikografi, penyusunan kamus. Menyusun kamus harus memutuskan apakah satu konstruksi pantas menjadi lema tersebut. Kambing hitam pasti menjadi lema, sedangkan kambing putih mungkin tidak. Penerjemah harus mengenali kata majemuk untuk menghindari terjemah harfiah yang menyesatkan. Black God untuk kambing hitam. Ia harus mencari padanan budaya atau makna. Pemrosesan bahasa alami NLP. Untuk mesin pencari, penerjemah mesin atau asisten virtual, program komputer harus dapat mengenali kata majemuk sebagai satu unit agar tidak salah menganalisis. Rumah sakit jiwa adalah satu konsep, bukan rumah yang sakit dan jiwa. Kesimpulan, seperangkat alat bukan pembatas kaku. Perbedaan antara pemajemukan dan frasa pada akhirnya adalah perbedaan antara leksikon, kamus, atau tata bahasa. Kata majemuk sudah masuk leksikon sebagai item tetap, sementara frasa dibandingkan secara dinamis menggunakan aturan tata bahasa. Daripada melihatnya sebagai dua kategori yang terpisah secara mutlak, lebih bermanfaat untuk memandangnya sebagai kontinum dengan dua kutub yang jelas. Seperangkat uji terutama uji semantis, idiomatis, dan uji gramatikal penyisipan memberikan alat yang kuat untuk menentukan sejauh mana suatu konstruksi mendekati kutub kata majemuk. Dengan memahami perbedaan ini, kita tidak hanya menjadi pengamat bahasa yang lebih cermat, tetapi juga turut menghargai dinamika dan kreativitas bahasa Indonesia yang terus-menerus memperkaya leksikonnya dengan mempromosikan frasa-frasa yang berguna naik pangkat menjadi kata majemuk yang mandiri.